Selamat siang semuanya, rekan-rekan. Terima kasih telah hadir di webinar Zoho Indonesia hari ini 2 Agustus 2022 bersama saya Henso Setiawan yang akan menemani sepanjang webinar ini berlangsung. Apa yang baru di Zoho CRM? Ya, kita mempunyai beberapa agenda hari ini. Jadi kita akan lihat 3 topik utama mengenai webinar kita hari. Pertama adalah bagaimana kita bisa mengotomatiskan CRM kita, Zoho CRM kita menggunakan cetak biru atau jika rekan-rekan menggunakan bahasa Inggris di Zoho CRM-nya menggunakan blueprint, bagaimana kita bisa mengotomatiskan semua hal yang kita lakukan di Zoho CRM menggunakan Zoho dengan blueprint atau cetak biru itu, bagaimana kita bisa mengkonversikan prospek yang dari prospek menjadi deals, menjadi, transaksi, bagaimana kita bisa melakukannya. Dan juga yang kedua, kita akan membahas bagaimana kita bisa mengelola berbagai organisasi yang ada di CRM kita hanya menggunakan satu akun. Jadi, rekan-rekan mungkin punya 2 atau 3 organisasi berbeda yang menggunakan Zoho CRM. Nah, apakah perlu untuk menghafal masing-masing akun, password-nya, user email-nya, untuk login ke masing-masing akun? Nah, kita akan lihat bagaimana kita bisa melakukannya hanya dengan satu akun saja nanti. Kita akan lihat. Dan terakhir kita akan lihat bagaimana kita bisa meningkatkan, meng-upgrade kemampuan dari modul panggilan. Jadi kita bisa membuat modul panggilan lebih terarah dan lebih efektif lagi untuk digunakan. Bagaimana kita bisa menggunakannya? Kita akan lihat di webinar kita hari ini. Dan tentu saja di webinar kita hari ini, kita tidak hanya bahas soal teori saja, kita akan langsung lihat secara langsung ke dalam Zoho CRM kita, bagaimana kita bisa menerapkan apa yang kita bahas hari ini ke dalam Zoho CRM kita. Dan terakhir, kita akan ada sesi rekap, di mana kita akan mengulas kembali apa saja sih yang sudah kita dapatkan sepanjang webinar ini berlangsung, sehingga kita semua dapat manfaat yang penuh dari webinar kita hari ini. Baik. Kita mulai dengan topik pertama, otomatiskan dengan cetak biru atau blueprint. Bagaimana sih kita bisa mengotomatiskannya ini? Nah, ini adalah contoh blueprint yang ada di Zoho CRM. Kita bisa lihat ya. Pertama, blueprint atau cetak biru ini apa sih sebenarnya? Ya tentu saja di setiap organisasi, di setiap perusahaan, pasti mungkin masing-masing tim punya namanya SOP ya, atau Standard Operational Procedure. Apa sih itu? Itu adalah langkah yang harus kita lakukan untuk menangani sesuatu. Misalnya contoh, tim sales punya SOP untuk menangani prospek yang masuk atau membuat prospek. Nah, setiap langkahnya ini atau SOP-nya ini bisa kita tuangkan ke dalam Zoho CRM dan ini akan membantu kita menjadi lebih efektif lagi dalam menggunakan Zoho CRM. Bisa kita lihat yang putih ini adalah, stage-stage-nya atau langkah-langkahnya, dan yang hijau adalah transisinya. Seperti contoh ya, tadi ketika ada prospek masuk nih, "Saya mau tahu dong, produknya di perusahaan A," seperti itu. Nah, ketika ada prospek yang masuk seperti itu, tentu kita akan hubungi ya. Nah, ketika dalam status belum dihubungi, dari yang tadi masuk ke hubungi, sudah dihubungi, pasti ada transisinya atau ada hal yang dilakukan. Nah, inilah yang disebut transisi. Nah, hal itulah yang kita masukkan dalam, warna hijau ini adalah transisi. Oleh karena itu, di cetak biru atau blueprint ini sendiri kita akan membahas bagaimana kita bisa mengkonversi dari prospek menggunakan cetak biru. Jadi kita akan mengkonversi prospek tadi langsung ke dalam transaksi ketika itu sudah dihubungi nanti, bagaimana sih kita bisa melakukannya? Kita akan lihat di sini. Dan juga kita akan melihat bagaimana transisi otomatis yang bisa memungkinkan kita mengkonfigurasi pemberitahuan email khusus, mungkin membuat tugas atau pembaruan bidang, atau menjalankan fungsi khusus atau bahkan memicu webhook, kita akan lihat nanti ya. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana kita bisa membuat tag amanat atau mandatory untuk, dilakukan oleh staf kita. Jadi ketika dia melakukan satu transisi, bagaimana kita bisa membuat itu menjadi amanat atau wajib dilakukan. Kita akan lihat bagaimana ini terjadi, kita akan lihat, mari kita lihat di akun CRM kita. Kita langsung lihat ke dalam CRM kita. Saya akan share screen saya di sini dan kita akan beralih ke Zoho CRM kita. Ketika kita masuk Zoho CRM, kita bisa masuk ke dalam setting, lalu kita masuk ke dalam cetak biru.
Di sini saya ada contoh satu, uji coba di sini. Contoh blueprint atau cetak biru yang akan kita gunakan sebagai sampel. Ini adalah blueprint sederhana atau cetak biru sederhana yang akan kita lihat bagaimana sih kurang lebih di ketika kita handle sebuah prospek. Contoh, prospek itu sekarang sudah masuk. Ketika baru masuk tentu saja misalnya kita ada email ya, dia ada email masuk dari prospek kita. Saya ingin tahu tadi, produk di perusahaan A ini apa saja sih? Lalu menjadi statusnya belum dihubungi ya, belum dihubungi. Dan kita mau menjadi terhubung, berarti kita ketika sudah menghubungi dapat terhubung di sini. Nah, transisi ini kita bisa setting seperti ini. Ketika kita klik di transisinya, ini kita bisa tetapkan sebelum, selama, dan setelah. Jadi selama transisi ini berlangsung, apa sih yang mau kita lakukan? Contoh, saya di sini sudah mewajibkan menjadikan catatan sebagai wajib diisi. Jadi dia atau staf kita harus membuat catatan khusus. Nah, apa kita bisa juga bikin pesannya di sini. Tolong rincian percakapannya. Jadi ketika melalui email atau mungkin di telepon setelah tadi masuk ya di telepon, nah, kita ingin rincian ini dijadikan catatan di Zoho CRM kita, sehingga kita sebagai manajer atau yang mengkontrol bisa melihat apa saja percakapan yang terjadi dengan klien kita, seperti itu. Jadi, kita bisa menjadikan tag amanat di sini, yaitu menjadikan catatan sebagai wajib diisi dan kita bisa sisipkan juga pesannya. Bahkan kita juga bisa tambahkan seperti mungkin daftar periksa atau pesan atau item terkait lainnya, seperti itu. Dan setelah itu kita bisa bikin lagi hal-hal lainnya seperti pemberitahuan email, tugas, dan lainnya. Kita akan lihat bagaimana ini di stage berikutnya. Nah, ketika sudah terhubung tadi, kemungkinan hanya dua dua hal yang bisa terjadi, yaitu prospek tadi ternyata benar-benar tertarik atau hanya sekedar tanya saja atau mungkin tidak terlalu berminat ya. Kita punya di sini, 2 pilihan lainnya yaitu tertarik dan prospek gagal. Kita akan lihat tadi ketika terhubung, sekarang bagaimana jika dia tertarik? Bagaimana sih menghubungkannya antara terhubung dengan tertarik di sini? Kita bisa lihat ketika kita masuk kursor kita ke bagian terhubung, di sini ada titik yang bisa kita tarik, kita klik dan tahan, klik kiri dan tahan, lalu kita sambungkan ke salah satu, stage berikutnya, yaitu tertarik tadi ya. Kita lalu bisa buat transisi untuk stage ini. Kita masukkan nama transisinya. Contoh, dia berminat, berarti dia akan minta penawaran. Dia akan minta penawaran di sini dan simpan. Nah, kita sudah ada minta penawaran, kita sekarang bisa bikin selama dan setelahnya. Nah, tadi kita mau bikin setelahnya, berarti ketika dia sudah dihubungi, dia minta penawaran, kita mau ini menjadi pemberitahuan email. Jadi, dia sudah minta penawaran nih, berarti ini kita memasukkan ke transaksi. Kita bikin di sini adalah transaksi baru. Kita mau bikin transaksi baru, kita pilih penerimanya. Siapa penerimanya? Yaitu pemilik dari si prospek ini tadi. Jadi pemiliknya siapa nih? Tim sales-nya kah? Atau saya secara pribadi atau manajernya, siapapun pemiliknya, dia akan mendapatkan email pemberitahuan nanti, seperti itu. Kita pilih pilih template-nya saja. Misalnya kita punya template ada pemberitahuan baru nih, kita tinggal pilih saja template-nya kita bisa bikin dan tinggal pilih di sini. Jadi ada transaksi baru, nanti akan ada email baru yang dikirimkan ke kita. Jadi kita tinggal save saja. Nah, sekarang ketika ada yang minta penawaran, kita langsung ada email pemberitahuan, ada transaksi baru. Nah, kita mau bikin langsung konversikan ya. Kita mau konversikan tadi setelah dia minta penawaran, kita mau konversikan ini menjadi transaksi. Kita bisa pilih jumlahnya itu berdasarkan perkiraan pendapatan. Contoh ya, ini adalah salah satu bidang yang ada di modul prospek kita. Jadi jumlahnya itu adalah perkiraan pendapatan yang bisa kita dapatkan. Misalnya dia mau beli berapa produk, berapa totalnya. Nah, kita bisa masukkan perkiraan pendapatannya di sana. Lalu pilih mata uang, masukkan nama transaksinya, berarti siapa nih? Kita mau bikin jadi nama depan dan nama belakangnya ini menjadi transaksi kita. Lalu kita juga masukkan tanggal penutupannya. Nah, berarti kapan kita mau ekspektasi kita transaksi ini bisa diselesaikan. Kita mau mungkin 7 hari ke depan, berarti setelah ini dikonversikan menjadi transaksi atau deals, kita mau dalam 7 hari ke depan ini sudah selesai.
Jadi kita lalu tahapnya tadi kirim penawaran ya, sesuai dengan permintaan kita selesai di sini. Nah, sekarang kita sudah ada pemberitahuan email dan langsung konversikan di sini. Jadi tadi sudah dapat pemberitahuan email dan konversikan di sini, seperti itu. Nah, sekarang kita mau bikin bagaimana jika prospek ini, dalam 20 hari ternyata nggak ditangani. Saya mau ini, ya udah otomatis gagal saja berarti tidak sempat terpegang, kita mau bikin otomatis gagal. Bagaimana kita membuatnya? Kita bikin dari belum dihubungi ini ya, contoh ya, kita bikin ke prospek gagal di sini. Kita tarik lagi garisnya, kita jadikan prospek gagal buat transisi, kita kasih nama otomatis gagal. Gagal di sini. Kita jadikan otomatis gagal, kita centang menjadi transisi otomatis dan simpan. Ketika kita simpan, kita bisa pilih pemicu aktifnya mau berapa hari. Contoh ternyata saya mau 20 dalam 20 hari, jika ini tidak ditangani berarti dia otomatis gagal. Nah, di sini kita langsung bikin 20 hari otomatis gagal dan kita mau buat tugas. Di sini kita buat tugas ya, kita buat tugasnya adalah, pastikan prospeknya tidak berpotensi, seperti itu ya. Jadi tanggal picunya adalah saat prospek ini berubah menjadi prospek gagal. Jadi kita mau walaupun dia nanti prospek gagal, ada yang kita pastikan bahwa prospeknya tidak berpotensi atau memang berpotensi tapi terlewat seperti itu. Jadi kita bisa bikin tugas. Jadi kita sudah lihat bahwa ada pemicu aktifnya, otomatis gagal, tapi nanti kita bisa bikin tugas lagi supaya pastikan prospek ini apakah memang tidak berpotensi atau terlewat seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa blueprint ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita langsung terbitkan ulang di sini dan kita sekarang lihat bagaimana blueprint ini bisa berfungsi di Zoho CRM kita. Kita kembali ke prospek dan kita coba buka salah satunya di sini. Nah, kita bikin statusnya, jadi dari misalnya belum dihubungi ya, kita misalnya statusnya belum dihubungi. Nah, kita bisa lihat di sini ada transisinya, dapat terhubung, misalnya dapat terhubung. Nah, kita masukkan tolong rincian percakapan, misalnya diangkat teleponnya, kita simpan. Nah, ketika disimpan, dia sudah masuk lagi ke transisi berikutnya, seperti apakah dia berminat atau minta penawaran. Nah, tadi hasil percakapannya atau catatannya ada di sini bisa kita lihat seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, apa statusnya itu ketika terhubung dia berminat atau tidak berminat seperti itu. Bisa kita buat langsung seperti ini. Jadi kita sudah tahu sekarang bagaimana blueprint bisa membuat pekerjaan kita atau prospek kita atau modul kita menjadi lebih efisien lagi dan lebih mudah untuk digunakan seperti itu. Lebih efisien lagi. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita bisa mengatur untuk alur kerja. Alur kerja itu kalau misalnya kita menggunakan CRM bahasa Inggris, berarti workflow. Bagaimana kita bisa mengatur workflow kita supaya sekarang memicu email secara otomatis berdasarkan bidang, memicu email instan dan terjadwal, membuat prospek baru dengan workflow email atau alur kerja email ini. Oke, kita akan lihat contohnya di sini. Contohnya adalah ketika kita mengatur alur kerja atau workflow, dia akan tampilannya seperti ini. Ada ketika, ada kondisi, dan tindakan instan. Ketika pertama kita bisa setting ketika email itu mungkin diterima. Kondisinya seperti apa? Mungkin email itu dikirimkan kepada tim support seperti itu. Dan tindakannya apa setelah itu kita bisa langsung lakukan. Nah, ketika kita mau setting ada pemberitahuan email, inilah tampilannya. Kita bisa kirimkan misalnya kepada, kita bisa CC juga ke mana emailnya, kita bisa pilih template, dan darinya siapa, seperti itu. Oke, kita akan lihat bagaimana kita bisa mengkonfigurasi workflow ini di dalam Zoho CRM kita. Kita akan coba kembali lagi ke dalam Zoho CRM kita. Kita bisa setting pertama ketika tadi email ini diterima dan kondisinya tadi dikirimkan kepada sales@zoho.com seperti itu. Dan kita bisa pilih tindakannya. Tindakannya tadi saya sudah buat nih. Di sini tadi saya ulang sedikit ya. Tadi saya sudah katakan tapi layarnya belum terbagi kepada para rekan-rekan semua. Jadi saya akan
ulangi sedikit, jadi di sini kita bisa menentukan pemilik catatan ini berdasarkan peran, misalnya di sini apakah tim sales kita atau berdasarkan pengguna. Nah, ini kalau misalnya saya jadikan penggunanya adalah saya sendiri, berarti pemilik catatan ini adalah saya secara pribadi kaitkan. Tadi kita sudah setting kondisinya adalah dikirimkan kepada tim sales@zoho.com dan tindakannya lagi di sini kita mau bikin pemberitahuan email sekarang. Kita mau bikin pemberitahuan email ketika tadi sudah dibuat catatan atau buat data baru, kita mau bikin pemberitahuannya email sekarang. Berarti kita bikin prospek baru. Contoh di sini dikirimkan kepada siapa? Kepada tadi pemiliknya saya, sudah saya pilih berarti saya mau dapat pemberitahuan email ketika ada prospek baru yang masuk ke tempat kita. Gitu. Oke, baik. Kita pilih template-nya yang tentu saja kita sudah sediakan, kita klik dan kita simpan dan kaitkan. Jadi ketika ada tadi email ini diterima, misalnya dari email tidak dikenal, yang tidak dikenal tidak ada di tadi prospek kita ya, tidak ada di prospek kita, tidak ada di, kontak kita, berarti email ini jatuhnya tidak dikenal dan dikirimkan kepada tim sales@zoho.com di sini, maka ini akan menjadi data baru dan kita mendapat pemberitahuan email langsung di, Zoho CRM kita atau di email kita secara pribadi kita juga dapatkan pemberitahuan email, seperti itu. Kita juga bisa langsung buat tugas, kita mau buat tugas ya sekarang ya, kita buat tugas baru. Sekarang tentu saja ketika ada prospek baru kita mau bikin tugas, subjeknya berarti kita bikin di sini adalah hubungi. Hubungi hubungi kita masukkan siapa nih nama depan dan nama belakang dari prospek kita, seperti itu. Jadi ketika prospek ini masuk, kita langsung bikin hubungi nama prospeknya yang depan dan belakangnya, dan kita bisa pilih tanggal picunya berarti tanggal, hari yang sama ketika prospek ini masuk, atau kita bisa bikin hari berikutnya, mungkin 2 hari berikutnya, seperti itu kita bisa bikin. Dan kita bisa bikin statusnya apa nih, ketika berarti need kontak, berarti perlu dikontak, seperti itu. Jadi kita bisa bikin prioritasnya juga. Dan kita tinggal simpan dan kaitkan. Kita sekarang sudah ada membuat catatan, pemberitahuan email, dan tugas. Jadi kita bisa langsung buat hal-hal tersebut di dalam workflow atau alur kerja kita di Zoho CRM. Jadi kita lihat bagaimana workflow ini bisa bekerja dengan baik ketika kita mengkonfigurasinya sehingga kita mendapatkan incoming prospek dari email tadi. Oke, baik, tinggal kita simpan dan kita bisa lihat ketika nanti reportingnya seperti ini. Lihat penggunaan, kita bisa lihat berapa banyak catatan yang dibuat, kegagalannya, terkirim berapa, dan tidak terkirim, seperti itu. Jadi kita bisa lihat, rinciannya apakah workflow ini bekerja untuk kita atau tidak, ketika kita sudah selesai mengkonfigurasinya. Ya, berikut adalah contoh dari kita mengatur workflow atau alur kerja pada Zoho CRM kita. Baik, kita kembali lagi, saya matikan kembali screen share saya. Sekarang kita masuk ke topik bagaimana kita bisa mengelola beberapa organisasi di bawah satu akun. Ya, kita akan lihat ya di Zoho CRM ini bagaimana kita bisa mengakses beberapa organisasi hanya menggunakan satu alamat email, hanya satu saja, tidak perlu bermacam-macam alamat email yang kita gunakan. Lalu kita bisa login tunggal untuk ke beberapa organisasi dan akses organisasi berbeda dengan edisi berbeda dari satu tempat. Jadi kita tidak perlu rubah-rubah lagi alamat emailnya atau loginnya lagi, kita login ulang, kita masukkan password lagi, kita tidak perlu, kita hanya langsung mengelola organisasi hanya dari Zoho CRM kita saja. Bagaimana? Saya akan kembali menunjukkan, saya akan share untuk screen saya. Saya kembali akan berbagi layar saya. Sekarang saya pastikan saya tidak terlupa untuk hal ini. Baik, kita kembali ke Zoho CRM kita dan kita lihat ya bagaimana kita bisa mengkonfigurasi untuk hal ini. Baik, masuk ke setting. Mohon maaf, masuk ke sebelah di setting maksud saya, masuk ke sebagian di sebelah setting ini adalah foto dari profil kita. Ketika kita klik, kita bisa melihat ada kelola organisasi di sini.
Ketika kita klik kelola organisasi, kita bisa langsung melihat organisasi apa saja sih yang tersangkut dengan akun kita. Saya contoh, tadi saya menggunakan Zilker ID, di sini saya mau pindah ke Zilker SG, seperti itu. Nah, ketika saya klik, dia langsung berpindah ke organisasi lain. Tadi berbeda ya dengan organisasi yang tadi, ini organisasi yang sebelumnya, dan ini organisasi yang lain. Jadi cukup hanya klik kelola organisasi dan kita pilih organisasinya, kita langsung berpindah. Tapi pertanyaannya, sekarang Mas Hensel, apakah nanti datanya tercampur ketika saya masuk ke organisasi lain, lalu saya pindah lagi ke organisasi lain? Tidak, jawabannya adalah tidak. Data tersebut adalah data pribadi dan berdasarkan masing-masing organisasi. Jadi, data yang ada di organisasi A atau di organisasi yang satu tidak akan masuk atau tercampur ke organisasi lainnya. Jadi, hanya seperti login mungkin rekan-rekan punya email, misalnya email tertentu ya, kita masuk ke Facebook atau masuk ke Twitter seperti itu. Jadi ketika masuk itu pakai satu email, tapi data yang ada di Facebook tidak mungkin masuk ke Twitter. Begitu juga yang terjadi di Zoho CRM. Ketika kita masuk ke organisasi lain, data tersebut tidak akan tercampur, jadi tetap bisa mengelola organisasinya dengan baik. Jadi cukup mudah, hanya klik, lalu masuk ke kelola organisasi, pilih organisasi yang mau kita uh, pakai, atau kita lakukan tugas kita di organisasi tersebut, dan langsung berpindah di saat itu juga tanpa harus logout ataupun pindah account, seperti itu. Jadi sangat mudah mengelola berbagai organisasi di dalam Zoho CRM kita. Kita kembali lagi ke dalam presentasi kita. Di sini saya akan kembali mematikan screen saya. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana kita bisa mengolah multi organisasi. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita bisa meningkatkan modul panggilan kita, ya. Modul panggilan bisa kita, tingkatkan lagi, kita upgrade lagi, lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, oleh karena itu, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kita bisa memutuskan apakah itu jadwal atau panggilan selesai sebelum membuat panggilan. Kita juga akan melihat aturan tata letak atau aturan validasi untuk modul panggilan, dan kita akan lihat bagaimana memanfaatkan bidang sistem baru bernama status panggilan keluar dan terjadwal. Kita akan lihat juga buat bidang khusus dan buat itu menjadi wajib. Dan modul panggilan ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan 50 lebih phone bridge untuk mengklik untuk panggilan pop-up, pencatatan panggilan, pemberitahuan panggilan, dan perekaman panggilan. Jadi bagaimana sekarang kita akan melihatnya ya. Mari kita kembali coba di akun Zoho CRM kita. Bagaimana ini bisa kita lakukan? Saya akan kembali berbagi layar dengan rekan-rekan semuanya. Saya akan share, ya, rekan-rekan sudah bisa lihat layar saya kembali. Saya kembali berpindah ke Zoho CRM kita. Di Zoho CRM, kita bisa masuk ke bagian setting, lalu modul dan penyesuaian modul dan bidang, dan kita pilih panggilan. Kita lihat di sini ada layout atau tata letak yang standarnya. Jadi standarnya seperti apa? Seperti ini, kita bisa lihat. Jadi pertama modul panggilan ini hanya ada hasil panggilan saja dan that's it free. Saya sudah tambahkan penawaran produk di sini, permintaan diskon, dan demo produk. Bagaimana sih bisa menambahkan baris ini? Cukup mudah untuk menambahkan baris atau bidang yang kita butuhkan. Kita mungkin mungkin mau bikin ya, di sini ada baris tunggal lagi, di sini mungkin mau bikin di sini apa ya, penawaran produk, permintaan produk, ini jenis jenis produk. Seperti itu. Jadi ketika kita mau menambahkan, kita hanya tinggal memasukkan, tarik, dan masukkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tinggal drag and drop saja ketika menggunakan mengedit dari si layout atau tata letak yang ada di Zoho CRM kita. Sekarang kita batalkan saja untuk sementara. Kita akan lihat dulu bagaimana modul panggilan ini jika hanya dari standarnya saja. Kita masuk ke semua tab di sini. Kita masuk ke modul panggilan sekarang. Maaf. Kita tampilkan dulu modul panggilannya. Sebentar, saya akan tampilkan modul panggilan di grup tab, semua tab di sini.
Kita bisa kembali tampilkan modul panggilan. Oke, kita hanya klik pada modul panggilan dan kita bisa simpan dan modul panggilan akan muncul kembali di layar utama atau menu utama dari tab kita, dari Zoho CRM kita. Jadi kita bisa, mengorganisasi tab ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi tidak perlu lihat berbagai macam modul yang banyak, kita hanya perlu tadi mengatur tab ini. Jadi saya sudah masukkan kembali modul panggilan ke sini dan kita contoh buat panggilan, pencatatan panggilan di sini ya. Kita mau catat panggilan di sini. Nah, sekarang tujuan panggilan di sini tadi kita ada penawaran produk, negosiasi, dan demo. Tapi kok ketika saya pilih contoh ya, kita mau penawaran produk. Kenapa di penawaran produk sekarang ada permintaan diskon, ada demo produk, kan tidak ada hubungannya untuk hal ini. Bagaimana sekarang kita bisa membuat ini lebih, ditingkatkan lagi atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita lihat seperti ini negosiasi tetap ada penawaran produk, kan tidak ada hubungannya ya, atau kok negosiasi ada demo produknya, atau mungkin ketika demo lebih tidak nyambung lagi, ada permintaan diskon, ada penawaran produk. Ah, saya nggak mau nih tampilannya kayak gini, saya mau sesuai dengan kebutuhan saya sekarang. Nanti kita batalkan, kita kembali ke modul dan bidang kembali. Kita kembali modul dan bidang di sini, lalu kita masuk ke bagian panggilan di sini. Masuk ke bagian panggilan, kita bikin aturan tata letak di sini. Kita bikin aturannya dulu, tata letaknya ya. Jadi ketika di sini berarti tujuan panggilan, kita buat tujuan panggilan dan untuk berarti di sini bidangnya adalah tujuan panggilan. Kita mau bikin tujuan panggilan ini pertama adalah untuk penawaran produk. Kita klik berikutnya. Nah, ketika tujuan panggilan ini adalah penawaran produk, kita bisa picu tindakan. Kita bisa tampilkan bidang di sini, berarti apa saja sih yang mau kita tampilkan ketika ini penawaran produk, berarti kita mau hasil panggilan dan juga penawaran produk saja. Dan juga agenda panggilan kita mau tampilkannya, kita simpan. Nah, berarti ada 3 bidang tadi, lalu kita bikin lagi opsi berikutnya. Tadi tujuan panggilan adalah ketika tadi penawaran, berarti kita mau negosiasi, berarti selesai di sini, picu tindakannya adalah saya mau hanya tampilkan bagian permintaan diskon, hasil panggilan, dan agenda panggilan saja. Kita mau tampilkan ini saja sekarang. Lalu bikin lagi opsi berikutnya. Saya mau ketika panggilan ini tujuannya adalah untuk demo. Nanti selesai, kita pilih tampilkan bidangnya menjadi apa saja nih. Apakah hanya demo produk saja, hasil panggilan, dan agenda panggilan. Oke, kita sekarang simpan. Dan kita lihat kembali bagaimana ini bisa kita lihat di modul panggilan. Kita masuk ke mencatat panggilan kembali. Kita sudah lihat di tujuan panggilan ketika tidak ada yang dipilih, dia hanya deskripsi saja ya. Sekarang kita pilih jika penawaran produk. Ketika penawaran produk, nah muncul nih agenda panggilan, hasil panggilan, penawaran produk. Tadi negosiasi dan demonya jadi tidak muncul ya. Jadi lebih, efisien dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ketika klik negosiasi, nah muncul ada permintaan diskon, hasil panggilan tidak ada lagi penawaran produk atau demo. Begitu juga dengan demo ketika kita pilih hanya demo produk yang muncul dan hasil panggilan dan deskripsi. Semuanya ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari panggilan dari masing-masing perusahaan atau di perusahaan rekan-rekan semuanya ya. Jadi mungkin punya kebutuhan panggilan yang berbeda-beda. Nah, ini bisa di-setting nanti sesuai dengan kebutuhan, tinggal tadi kita drag and drop saja lalu sesuaikan di aturan tata letak. Ketika kita simpan, sekarang berikutnya, masalah berikutnya, contoh nih ketika mungkin mau membuat panggilan, pencatatan panggilan. Loh kok saya misalnya, staf saya mau dia langsung cepat-cepat saja simpan seperti itu. Sekarang saya nggak tahu nih tujuan panggilannya apa, nggak ada, dia langsung simpan. Saya mau pokoknya ketika staf saya telepon, dia harus, masukkan tujuan panggilan, saya nggak mau itu kosong. Bagaimana Mas Hensel bisa buatnya? Saya nggak mau nanti ternyata tujuannya PDKT lagi sama customer saya nggak mau. Nah, bagaimana kita bisa membuatnya? Kita masuk kembali ke bagian modul dan bidang, di sini kita masuk ke bagian modul dan bidang, kembali, dan kita masuk ke bagian panggilan kembali. Sekarang kita bikin aturan validasi di sini. Kita bikin aturan validasinya adalah tujuan panggilan di sini tadi kita tidak mau kosong ya, berdasarkan kriteria. Jadi kriterianya jika ini kosong,
Nah, sekarang ketika ini kosong, dibiarkan kosong, kita mau kasih, catatan di sini, tolong isi tujuan panggilan. Nah, kita mau ini menjadi wajib, jadi dia harus isi, jadi ketika ini kosong, dia harus isi ya, tolong isi tujuan panggilan. Kita simpan sekarang. Nah, kita lihat kembali bagaimana ini bisa kita lihat ketika sudah dibikin untuk validasi, aturan validasinya ya. Dia biarkan kosong sekarang, kita simpan. Wah, langsung ada pengingat, tolong isi tujuan panggilan. Jadi, staf tersebut harus mengisi tujuan panggilannya terlebih dahulu, baru bisa dilanjutkan atau baru bisa disimpan. Begitu juga kita bisa tetapkan aturan validasi ini untuk masing-masing dari pencatatan panggilan di sini. Setiap bidang di sini kita bisa terapkan seperti itu juga. Jadi dia mesti pilih penawaran produk, baru dia simpan seperti itu. Jadi ketika dia lakukan halnya tepat seperti kebutuhan kita, baru dia bisa simpan. Kalau mereka tidak sesuai dengan aturan validasi tadi, mereka tidak akan bisa melakukan atau menyimpan di panggilan tersebut. Berikut adalah bagaimana kita bisa meningkatkan modul panggilan kita menjadi lebih terarah dan lebih efisien lagi. Oke, baik, saya akan stop lagi screen share saya. Kita kembali ke bahan kita di sini. Sekarang kita sudah melihat 3 topik utama yang kita bahas ya. Kita akan rekap sedikit. Tadi kita lihat apa yang baru di Zoho CRM. Kita sudah melihat bagaimana kita bisa mengotomatiskan dengan cetak biru. Jadi berbagai hal tadi kita bisa meningkatkan modul kita, modul prospek kita ataupun modul-modul lainnya dengan cetak biru. Kita bisa buat SOP yang tadi adalah tertulis, mungkin secara offline kita bisa buat replika dan simpan di dalam Zoho CRM kita, sehingga apa yang kita lakukan bisa kita lakukan juga di dalam Zoho CRM kita, seperti itu. Oke, bahkan kita bisa mengkonversikan tadi yang sudah mempunyai minat ya, sudah tertarik minta penawaran, dia bisa langsung konversikan menjadi transaksi dengan blueprint atau cetak biru itu sendiri. Lalu yang berikutnya, kita juga bisa melihat bagaimana kita mengelola berbagai organisasi hanya di bawah satu akun saja. Jadi menggunakan satu akun tadi kita bisa berpindah-pindah organisasi dengan cepat, tanpa harus login, tanpa harus ingat-ingat password atau email yang berbeda, kita bisa langsung melakukan itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana kita bisa mengelola berbagai organisasi hanya menggunakan satu akun. Dan kita juga sudah lihat bagaimana kita bisa meningkatkan modul panggilan sesuai dengan kebutuhan kita, dari kebutuhan mungkin organisasi kita atau perusahaan kita sendiri, kita bisa melihat bagaimana tadi kita sudah meningkatkan ya, kita bisa meningkatkan dengan menggunakan aturan, validasi dan juga tata letak tadi ya, kita ketika tujuan panggilannya tersebut adalah A, B, dan C, kita bisa tampilkan bidang yang sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi kita tidak perlu lagi takut ketika buat panggilan, mungkin karyawan kita langsung save-save saja atau tujuan panggilan yang tidak jelas. Kita sudah bisa lihat tadi bagaimana kita membuatnya lebih efisien lagi. Oke, terakhir, jika memang ada pertanyaan silahkan rekan-rekan bisa kirimkan ke dalam support@zohocrm.com. Jadi rekan-rekan silahkan masukkan jika ada kritik dan saran atau bisa menghubungi saya langsung di hensel.setiawan@zohocorp.com untuk jika ada rekan-rekan punya kritik dan saran. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan atas waktunya sudah mau hadir di webinar kita hari ini. Kita membahas satu hal yang menarik di hari ini dan terima kasih banyak. Selamat siang dan selamat menikmati harinya.